Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 8 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNVR, keempat GGRM, kelima HMSP, keenam Mayor, ketujuh Aisyah, dan ke-8 Hoki. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini kembali tertekan dan terkoreksi 0,74% ke harga 5.993. Akhirnya IHSG kembali di bawah 6.000. Hari ini transaksi makin sepi di 7,5 triliun. Total transaksi hari ini, asing hari ini net sell di 577 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Secara teknikal, indeks seperti skenario-nya masih sama. Ya, kemungkinan masih bergerak sideways dan ini IHSG pelan-pelan karena kemungkinan masih dijaga, ya turunnya agak pelan dan potensi arah IHSG menutup gap di 5.946. Jadi ke situ dan kemungkinan akan ada rebound. Tapi kalau misalnya di luar skenario, IHSG kembali melanjutkan penurunan dan breakdown dari trendline uptrendnya ini, ya potensi arah IHSG sampai ke ekornya di tanggal 1 Februari ini ya. Di low-nya di 5.735 karena di 5.725 ada gap kecil. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap kecil yang kemungkinan ditutup kalau IHSG mematahkan trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu. Yang penting kalau bisa ya kurangi trading di saham-saham yang langsung berkolerasi dengan IHSG ya, big cap. Walaupun ada saham big cap yang menaik, cuman ya sedikit. Jadi perlu hati-hati. Dan di market yang turun seperti ini juga ya selalu ada peluang 4 hari turun, tapi yang join member tetap profit ya. Kalau dilihat MACD-nya ini ya, kita perbesar nih. IHSG mulai melandai lagi, garis biru nggak mengarah ke atas lagi, jadi perlu hati-hati karena kalau besok melanjutkan penurunan, garis biru akan dead cross mengarah ke bawah lagi. Seperti itu aja untuk IHSG. Tetap perlu hati-hati yang sudah profit, take profit, yang harus cut loss ya cut loss, kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu lah. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini kembali terkoreksi 1,12% ke harga 8.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. ICBP hari ini retest supportnya 8.800. Perlu hati-hati kalau itu di breakdown ya potensi ke arah 8.600 lagi. Tapi kalau saya lihat ya harusnya 8.800 ini dipertahankan. Walaupun sudah terlihat memang ICBP membentuk higher low barunya di 9.000. Ini kan terbentuk higher low baru dan ini lower high barunya atau swing low barunya. Ya bisa aja ICBP breakdown dulu dari 8.800 uji sekitar 8.650 atau membuat ekor dan kembali ke atas. Dan kalau mau bagus ya bagusnya ICBP ini breakout dari 9.290 sampai 9.300. Kalau comping breakout harusnya bisa rally ke atas, dan lebih bagus lagi kalau ICBP mampu comping breakout dari 9.650. Tapi di harga sekarang ICBP masih murah. Ya kesempatan sebelum naik beli aja dulu atau kumpulin barangnya aja dulu bagi yang nggak bisa trading, yang mau simpan karena kesibukan pekerjaan saat jam market ya bisa beli saham ICBP. Tapi ini disclaimer on ya. Target saya akhir tahun 10.600 potensi besar tercapai. Dari harga sekarang masih sama, upside-nya sekitar 20% ya nih. Jadi cukup bagus, yang penting sabar karena terindikasi juga ICBP akan membentuk triple bottom, tapi konfirmasinya memang masih jauh ya di atas nih.
di 10.600. Tapi kalau ICBP ini breakout confirm 9.600, trennya harusnya bisa ke atas karena ini terindikasi membuat pola nih ya. Kapan handle juga bisa nih dinamakan ya. Nih handle-nya ya bisa aja seperti ini nanti skenario-nya untuk ICBP. Ya dia pelan-pelan tapi ya besok atau lusa lah kalau membuat candle hijau ya berarti ICBP potensi besar nggak akan ke bawah sementara waktu. Kalau membuat candle hijau besok atau lusa, minimal tutup ya di atas 8.900 untuk ICBP. Lebih confirm lagi kalau bisa besok atau lusa tutup di atas 9.000. Seperti itu untuk ICBP. Indikator MACD membentuk dead cross lagi, terlihat ini garis biru mulai di bawah garis merah walaupun terlihat sempit, dan di perbatasan 0 volume saat turun juga nggak tinggi ya, biasa aja volumenya walaupun lebih besar dari volume sebelumnya, tapi nggak masalah. Menurut saya ada potensi rebound malah untuk besok ataupun lusa. Seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup naik tipis 0,37% ke harga 6.775. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, dan bahkan sampai hari Rabu ini, minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ya sedikit diakumulasi ya, tipis saja akumulasi. Distribusinya ya juga cukup lumayan, tapi ya lebih besar akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF potensi besar besok menguji 6.800 kalau market mendukung, karena terlihat INDF membentuk rounding bottom ya. Ini tinggal kalau INDF breakout apalagi besok naik tinggi ya bisa terkonfirmasi akan ke atas lagi dan terdekatnya ke 7.300. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih potensi sekitar 7,5%. Kalau dilihat dari indikator MACD juga akan membentuk golden cross ini. Tinggal nunggu aja nih dia breakout ya. Mungkin hari besok atau lusa bisa breakout. Tapi ini disclaimer on, silakan keputusan di tangan masing-masing. Kalaupun di luar skenario saya ya berarti memang market nggak mendukung juga, dan juga analisa saya bisa salah, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya, silahkan dianalisa kembali. Kalaupun dilihat dari volumenya lumayan mulai meningkat ya, 4 hari membuat candle hijau terus, volumenya meningkat, tinggal nunggu waktu nih. Harusnya ya besok atau lusa bisa rebound breakout dari 6.800, dan juga terlihat INDF sudah mematahkan pola symmetrical triangle-nya ini. Dia sudah breakout dari resisten downtrend line-nya ini nih ya, sudah 2 kali di retest dan akhirnya breakout, dan juga terlihat INDF juga retest minor supportnya di 6.600 ya. Udah hampir 3 minggu dia retest tapi tetap bertahan ya, harusnya breakout minggu ini INDF ke 6.800. Semoga ya, kalau gagal breakout ya arahnya terdekat menguji lagi 6.600-nya ini. Kalau 6.600 di breakdown ya arahnya ke 6.350, dan juga target saya INDF akhir tahun bisa ke 8.000 ya, itu terdekatnya aja, bahkan bisa lebih. Yang penting dia confirm breakout. Dan juga ini terlihat kalau ini dihapus ya, sama seperti analisa saya sebelumnya. Nih, terlihat kan? Range sideway INDF itu di supportnya 6.000 dan resistennya 8.000. Jadi ada sekitar 2.000 poin ya, sekitar 30% kalau dari supportnya nih ke atas kan. Ini dia dalam proses, tinggal nunggu. Yang penting sabar. Nih, kalau confirm breakout 6.800 harusnya pelan-pelan bisa ke atas, cuman harus siap yang swing trade ya, jaga 7.300. Kalau gagal ya take profit dulu, jangan didiamin, rugi waktu kalau dia ke bawah lagi. Mending TP dulu atau TP 50%, kalaupun dia ke bawah lagi bisa tambah dana yang hasil TP di atas untuk beli lagi di bawah. Kalau dia kembali ke atas jadi bisa double keuntungan yang lebih besar. Jadi sesuaikan juga ya bagaimana strateginya. Kalau saya seperti itu juga bisa. Saya kadang TP dulu 50%, nanti di bawah saya tambah lagi, atau saya TP aja semua, nanti di bawah beli lagi. Jadi seperti itu. Yang penting sabar, tunggu, jangan semua saham dimakan ya.
lihat running trade atau lihat di RTI, kalau lihat yang movernya yang saham-saham yang profit sudah tinggi diikutin, ya jangan juga seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh, cuman harus siap cekatan ya, harus cepat, karena kalau yang saham sudah naik tinggi dalam satu hari itu potensi ke bawahnya juga besar karena sudah di atas ya. Mending nunggu yang di bawah, yang belum naik beli, sabar, tinggal dia nunggu dia naik ya ikut aja. Jadi seperti itu. Untuk INDF potensi ya harusnya breakout lah. Kalaupun false breakout, yang penting breakout dulu karena indikator juga bagus. MACD akan membentuk golden cross kalau besok bisa tutup di atas 6.800. Seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNVR yang hari ini kembali tertekan dan terkoreksi 2% ke harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell setelah 5 hari net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, UNPR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini salah satu saham yang diidolakan banyak orang karena produknya juga dipakai sehari-hari, tapi memang sayangnya sahamnya downtrend dan terlihat dari fundamental yang menurun karena laporan keuangannya juga kurang bagus. Ya, potensi UNPR ke bottomnya di bulan Maret 2020 ke 5.750 kalau gagal bertahan di atas 6.000 ya. Dan juga terlihat ini UNTR membentuk pola dead cat bond. Kalau bisa dilihat nih, dia sempat turun terus mantul terus turun lagi ya, kemungkinan juga mungkin bisa seperti ini. Kalau gagal breakout 6.400 ya akan bergerak di range harga ini, supportnya 6.000 dan resistennya 6.400. Kalau ditarik upside-nya ya cukup lumayan lah. Jaga aja kalau di bawah support, nanti kalau dia rebound dekat-dekat resisten 6.400 take profit aja. Dapat 3-5% juga cukup lumayan. Yang penting profit ya. Seperti itu untuk UNPR. Kalau mencari profit besar di UNPR susah, tapi kalau di 3-5% ya ada peluang lah. Tapi tunggu aja di dekat-dekat support, cut loss kalau jebol support. Kalau dia rebound ya seperti yang saya bilang 3-5% ya mungkin dapat di UNPR ya. Seperti itu aja untuk UNPR. Apakah bisa untuk disimpan sampai akhir tahun? Kalaupun mau ya boleh aja, tapi harus sangat sabar menunggu laporan kuartal 1, laporan keuangannya. Kita lihat apakah membaik. Kalau membaik ya ada peluang UNPR berbalik arah. Jadi seperti itu untuk UNPR. UNPR ini bagusnya kalau sudah di atas 7.250 nih. Kalau di atas ini cukup bagus ya. Target saya kalau confirm breakout 7.250 ke 8.400. Seperti itu untuk UNPR. Bagaimana yang punya dari atas? Hold aja, udah dalam juga mau cut loss. Kalaupun ada dana ya bisa press down, tapi tetap harus sabar. Apakah bisa balik ke atas? Potensi masih bisa, apalagi kalau laporan keuangannya membaik. Nantinya growth-nya bertumbuh bisa 2 digit ya, potensi ke atas lebih besar untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 3.620. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, saham GGRM memang lagi diakumulasi tapi tipis ya nilainya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM masih bergerak di area support ya, perlu kesabaran. Mungkin nggak dia naik ya, mungkin aja, cuman tetap harus sabar. Apakah bisa breakdown dari supportnya 36.000? Kemungkinan kecil, dan ini bisa menjadi support untuk 2021. Tapi ini disclaimer on, bisa aja salah. Kalaupun market malah crash lagi ya, potensi GGRM bisa ke arah supportnya di 2020 Maret di 32.000. Jadi kalau turun ke situ ya potensi masih ada peluang downside di sekitar 10%. Di 8-9%. Jadi seperti itu yang punya dari atas. Bagaimana? Karena ini saham fundamental bagus dan undervalue. Juga GGRM ini punya bisnis lain rokok, ada tower ya yang sudah diakuisisi, dan juga ya nanti ada bandara, dan jadi ya harusnya
akan membaik, nggak langsung cepat berdampak yang signifikan ya, tapi ya harusnya dalam 1-2 tahun ke depan GGRM akan membaik dan bahkan bisa kembali ke 70.000 ya, karena kalau yang saya hitung ya harga wajarnya itu kalau dari laporan kuartal ketiga tahun 2020 itu di daerah 70.000 65.000 ini. Jadi ya kemungkinan besar juga gap yang menganga ini akan ditutup, dan kemungkinan sangat besar gap yang di 44.000 ini akhir tahun bisa ditutup ya. Terdekatnya ke situ bisa kalau saya rasa untuk GGRM. Yang penting sabar, tinggal nunggu waktu. Ya, seperti itu aja untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham kelima, ada HMSP yang hari ini terkoreksi 1,48% ke harga 1.325. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP juga ya sudah di area bottomnya. Bahkan ini bottomnya dari Januari 2021. Sudah 3 bottomnya, ini bisa triple bottom kalau bertahan. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau HMSP ini rebound ya arahnya ke 1400 terdekatnya. Bagusnya kalau bisa confirm breakout dari 1400 karena di situ juga ada dynamic resisten EMA 60. Apakah bisa spekulasi buy untuk HMSP? Ya kalau Bapak Ibu mau boleh aja. Ini tapi harus cut loss ya, nggak usah di hold. Nih cut loss aja kalau turun dari 1260, misalnya cut loss dari shadownya ini, atau kalaupun mau lebih dekat juga nggak masalah. Misalnya kalau dia turun dari 1285 cut loss juga boleh. Dan target profit terdekat ya 1400, sekitar 5%, cut lossnya sekitar 3% juga boleh seperti itu. Karena kalau sampai HMSP ini jebol 1325 sampai 1300 nya ini, arahnya bisa ke bottomnya lagi di bulan Maret 2020 saat COVID itu ya. HMSP sama seperti gudang garam, masih under value dan masih sangat murah, tapi perlu kesabaran. Terlihat indikator MACD mulai melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume makin meningkat. Ini volume meningkat ya, 3 hari lebih besar dari volume sebelumnya, dan sahamnya nggak kemana-mana, nggak turun lebih dari 1300. Tapi ya memang candlenya kurang menarik. Ada potensi rebound kalau saya lihat. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli ya siap cut loss saja. Boleh, kalau nggak mau cut loss boleh, cuman harus sabar menunggu balik. Apakah mungkin balik ke atas? Sangat mungkin karena under value dan perusahaannya juga ya masih baik-baik aja, walaupun yang banyak dikatakan sunset industry rokok, tapi selama orang masih ngerokok dan masih banyak, anak muda makin banyak, nggak semua orang pakai rokok elektrik, lebih banyak orang menggunakan rokok yang pakai tembakau, ya harusnya memang bisa ke atas, tapi ya harus sabar ya untuk HMSP. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kalaupun mau spekulasi buy ya boleh trading, tapi cut loss kalau turun dari 1285. Tapi itu bisa diubah, bisa dimodifikasi sesuaikan dengan strategi Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Semoga dalam waktu dekat bisa breakout 1400 untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 1,57% ke harga 2.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor hari ini tutup pas di supportnya 2.500. Tapi volumenya nggak ada. Nih, volumenya nggak kelihatan. Tapi Mayor breakdown dari EMA 200-nya. Kalau saya rasa sih kemungkinan Mayor masih mampu mempertahankan supportnya 2.500. Kalaupun breakdown ya maksimal 2-3 candle aja di bawah dia naik lagi. Atau bisa juga dia membuat ekor aja, besok koreksi dalam sampai 2.400, tapi kemudian bisa ditarik ke atas karena itu support kuat. Nih ya, support yang terbentuk dari Desember 2020 dulunya itu adalah resisten neckline
head and shoulder-nya, bisa head and shoulder ini atau rounding bottom ya. Jadi seperti itu. Sayangnya Mayor sudah membentuk higher low barunya di 2800, higher pertamanya ada di 2930 ya. Bisa juga nih pola descending triangle. Yang penting kalau 2500 nih jebol ya perlu sangat hati-hati. Bagusnya lagi kalau Mayor sudah di atas 2670 sampai 2700, Mayor juga mematahkan trendline downtrendnya ini atau pola descending triangle-nya ini, dan bisa sampai 2930 menguji resisten yang terbentuk juga di Januari 2021. Untuk sekarang ya harap sabar yang punya dari atas. Apakah Mayor bisa kembali? Ya harusnya bisa, dan juga ini bisa terindikasi dan dia membentuk pola W nih ya. Nih bisa seperti ini, nanti bisa seperti ini. Nah, atau dia kesini dulu gagal 2670, turun, baru dia jos ke atas. Yang penting 2500 ini dipertahankan. Kalau ini di breakdown dengan confirm breakdown, arahnya kalau dilihat ya bisa sampai inilah ya 2300. Target aja ya, belum tentu juga sampai, tapi ya arahnya bisa ke sini. Jadi ada gambaran kalau yang nggak mau cut loss ada potensi di bawah downside sampai masih 7%. Ya, seperti itu aja untuk Mayor, juga masih murah. Untuk sekarang harga Mayor memang di price in-nya ya, 2400 2500 tuh price in-nya yang saya hitung waktu pakai kuartal ketiga tahun 2020. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham ketujuh, ada Aisyah yang hari ini malah naik 2,77% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah diakumulasi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Aisyah setelah hampir 4 hari bergerak sempit di area supportnya, hari ini Aisyah bisa breakout EMA 20 dan tutup di 296. Dan juga Aisyah naik dengan volume. Harusnya bisa lanjut terdekat uji 300 kalau mampu lewat ke 320 ke resisten sideways yang terbentuk dari Februari 2021. Jadi yang punya dari bawah hold aja, arahnya masih bisa dan potensi besar Aisyah ke 320, tapi harus breakout dulu dari 300. Kalau gagal breakout 300 mending take profit karena potensinya Aisyah bisa ke bawah lagi. Kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, walaupun masih tipis, bar chart di atas nol terbentuk, volume meningkat. Jadi ya peluangnya harusnya Aisyah bisa lanjut minggu ini, kemungkinan atau minggu depan bisa ke 320. Ya, seperti itu aja untuk Aisyah. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Hoki yang hari ini terkoreksi 0,85% ke harga 232. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy, tapi sebelumnya asing net sell di hari sebelumnya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Hoki memang lagi didistribusi oleh MG. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Hoki karena gagal bertahan di dulunya support 252, ya, ini area base yang saya buat waktu itu. Nih ya, base-nya tuh 280 sampai 250 dan gagal ya, arahnya bisa sampai 222. Jadi ada potensi downside sekitar 4 sampai 5% lagi. Nah, mending jaga dulu di bawah aja, sabar, jaga aja di bawah. Potensi ya akan ada pantulan karena di 222 ada EMA 200 yang menjaga, dan bisa aja nanti Hoki membuat base di area ini. Nih kita buat tandanya warna merah aja nih, atau warna kuning ya. Nih, jadi base-nya bisa di area sini, bergerak di supportnya 222, resistannya 250. Jadi kalau ditarik upside-nya dari atas ke bawah ya lumayan lah di 12%. Jadi bisa potensi profit sekitar 9 sampai 10% untuk swing trade. Jaga aja di bawah atau pakai strategi kalau nggak mau ketinggalan kereta. Siapa tahu dia bisa rebound di daerah 230. Ya Bapak Ibu bisa cicil dulu 230 ini. Kalau ternyata dia melanjutkan koreksi, tambah di bawah. Kalau ternyata dia nggak lanjut mantul, malah lanjut koreksi lebih dalam,
cut loss saja kalau turun dari 210 ini atau 212 ya. Seperti itu aja untuk hoki. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya. Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat walaupun market kurang bagus beberapa hari ini, dan semoga bisa terus cuan.